semangatnya itu menggebu-gebu sekali ya para pemuda pemudi ini ya. Nah, sebelumnya izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Sebelumnya nggak ada yang kenal belum sama kakak? Belum ya. Nama kakak itu Siti Syifa, panggilnya Syifa, kalau enggak Kak Syifa ya. Nah, data pribadi kakak, jenis kelamin kakak tentunya perempuan. Alamat tanggal lahir kakak di Bogor, Kasilang Bogor, 22 Desember tahun 2000. Ngomong-ngomong, ada yang sama gak sih tanggal lahirnya sama kayak kakak? Kalau ada, kakak kasih hadiah nih. Ada gak? Gak ada ya? Ya, tunggu ada hadiahnya. Nah, status kakak yaitu Islam. Ya. Lalu status kakak agama kakak Islam. Statusnya dulu si Jokre ya? Status kakak yaitu pelajar atau mahasiswa. Kakak belum merit ya. Doain aja biar cepat dapat jodoh ya. Amin. Amin. Alamat kakak di Kampung Kelurahan RT 0206 di daerah Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Ada yang tahu? Atau ada yang pernah ke sana? Gak tahu ya? Oh, tahu, pernah ke sana ya? Hah? Oh ya. Nanti kalau ada yang tahu, kalau nyasar boleh hubungi kakak atau main ke rumah kakak. Pintu kakak terbuka lebar Pak ya. Oke, next. Nah, riwayat pendidikan kakak yaitu kakak PK-nya 2 kali ya. Di Nurul At-Taqwa pada tahun 2005 sampai 2006, di Bumi Sejahtera 2006 sampai 2007, dan di SD SN Cibatok 3 2007 sampai 2013. Nah, jenjang pendidikan SMP kakak di Plus Al Hidayah pada tahun 2013 sampai 2016. Pendidikan jenjang SMA kakak di SMK Al Hidayah. Kakak di sini mengambil jurusan mengenai administrasi perkantoran tadi. Nah, pendidikan jenjang kakak saat ini yaitu di Universitas Ibnu Khaldun Bogor sampai sekarang. Doain ya biar cepat-cepat lulus dan menjadi sarjana. Doain tentunya. Nah, adapun info kontak kakak yaitu 083891749513. Ada yang mau catat? Kakak ulangi. 083891749513. Coba nih nomor yang kedua, kalau kakak nggak bisa dihubungi bisa nomor itu. Adapun Gmail kakak itu adalah pasifasiti@gmail.com dan sifasiti321@gmail.com. Sebelumnya, kalau ada apa-apa, mau nanya apa, cek aja ya. Mau curhat atau apa, biar kita silaturahminya tidak sampai di sini saja ya adik-adik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya adik-adik kita memulai dengan doa terlebih dahulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah baiknya kita mengangkat kedua tangan kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Terima kasih adik-adik. Sebenarnya apa izin bertanya, untuk apa sih kita berdoa dulu? Ada yang tahu? Angkatkan tangannya. Agar apa sih kita berdoa terlebih dahulu? Agar apa? Agar diberi kelancaran. Ada lagi? Keberkahan. Ya, betul semua jawabannya. Kita memulai pembelajaran ini agar dimudahkan tentunya, agar diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya adik-adik
memberi pemahaman kepada kalian, tapi hanya menyampaikan saja. Itu hanyalah Allah yang akan memberikan hidayah kepada kalian tentang pemahaman itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita setiap memulai awal pembelajaran, alangkah baiknya membacakan doa terlebih dahulu. Nah, Kakak di sini akan menjelaskan mengenai Al-Quran dan hadis. Sebelumnya ada yang tahu Al-Quran itu apa? Apa ya? Ada yang tahu? Apa? Apa sih? Oh iya, apa itu tadi? Mereka? Oh iya, wahyu Allah yang dibukukan. Betul sekali. Wahyu Allah itu diberikan beberapa nabi sih? Ada yang tahu? 4. Betul sekali. Siapa aja? Yang pertama Nabi Isa. Diturunkannya kitab apa? Injil. Yang kedua Nabi Musa. Kitabnya kitab apa? Taurat. Ketiga Daud. Kepada para malaikat siapa? Kitabnya apa? Zabur. Yang keempat kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Masih ingat ya? Nah, tetapi kakak di sini akan bahas mengenai pokok-pokok isi di dalam Al-Quran. Next. Sebelum memasuki tentang pokok-pokok pembahasan isi Al-Quran, kakak ingin kalian mengamati gambar yang ada di sini, lalu berikanlah tanggapan kalian masing-masing. Kakak ingin seorang-seorang memberikan tanggapannya. Ini sedang apa? Mulai dari Dikon. Ini apa? Sedang apa? Kelihatan nggak? Belanja. Yang di belakangnya? Oh, nggak kelihatan. Kamu? Apa aja pendapat yang kamu keluarkan? Boleh apa aja? Kelihatan gambarnya itu lagi apa ya? Atau yang kelihatannya sayurnya aja? Membeli sayuran. Lalu proses jual beli. Lalu yang di belakang pembayaran ya. Betul semua sih di sini ya. Anggapan kalian itu benar. Tentu jual beli atau berinteraksi sama manusia lainnya ya. Lanjut, ini sedang apa? Apa? Kue. Ini sedang bukan. Ini sedang belajar ya. Belajar tentang kayak pengetahuan sains. Kayak di laboratorium gitu loh. Gurunya sedang mengajarkan pengetahuan. Kalau ini sedang apa? Beribadah haji, betul. Lalu betul. Nah, ini betul semua ya. Nah, next. Sebelum kita membahas mengenai pokok-pokok isi Al-Quran, next. Nah, ada isi kandungan yang di dalam Al-Quran itu menjelaskan terkait pertama, apa aja tadi? Akidah. Yang kedua, ibadah muamalah. Yang ketiga, akhlak. Betul. Yang keempat, yang kelima, iya betul sekali. Yang keenam, dan teknologi. Di dalam Al-Quran itu mencakup semuanya teman-teman. Di dalam Al-Quran menjelaskan berbagai kehidupan atau berbagai tantangan di dunia ini ya. Dan Al-Quran itu membawa kebenaran kepada kita semua. Next. Poin yang pertama ialah
dalam akidah. Poin yang pertama apa adik-adik? Akidah. Apa sih akidah itu? Ada yang tahu? Keyakinan, betul. Lalu ada lagi? Ketakwaan. Coba, mari kita buktikan kebenarannya. Next. Secara bahasa, akidah itu ialah atau keyakinan. Tetapi teman-teman, sedangkan menurut istilah akidah itu ialah kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, tidak hanya mengucapkannya saja, dan kita pun harus melakukan dan dimanifestasikan atau mengimplementasikan dalam bentuk amal perbuatan atau yang disebut dengan amal soleh. Amal solehnya itu seperti apa, Kak? Kayak kita melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya, berbuat baik kepada sesama manusia. Lalu apalagi ada yang tahu? Amal soleh itu apa? Yang pernah kalian lakukan itu amal solehnya apa aja sih? Sholat, betul. Zakat, lalu ya puasa, betul sekali. Next. Selain kita memahami apa itu akidah, ada beberapa inti di dalam nomor akidah di sini. Yang pertama itu tauhid. Yang kedua keyakinan. Yang ketiga mengimani Allah dan meyakini rukun iman lainnya. Nah, adik-adik, tauhid di sini kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Allah itu satu, tidak ada duanya. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diberanak. Sebagaimana di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ada yang mau membacakan? Ada yang mau membacakan surah Al-Ikhlas? Coba lihat. Bismillah. Kul huwallahu baik, terima kasih. Nah, dalam ayat itu menjelaskan bahwasannya kita harus menyembah Allah. Dan Allah itu adalah Maha Esa. Tidak boleh kita menyekutukan Allah. Sebab Allah itu kan menciptakan kita. Allah itu Sang Khalik. Masa kita berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada yang menciptakan kita ya. Lalu yang kedua yaitu keyakinan di sini seperti di dalam istilah tadi, kita harus meyakini bahwasannya Allah itu ada dan meyakininya dengan sepenuh hati. Mengerjakan amal-amal soleh tadi ya. Lalu setelah kita meyakini bahwasannya Allah itu ada, kita kalau meyakini nih adik-adik, kita termasuk orang yang beriman. Sebagaimana di dalam poin yang ketiga di sini. Selain mengimani Allah, kita juga harus mengimani atau meyakini rukun iman lainnya. Maka ingin bertanya, rukun iman itu ada berapa? Satu, iman kepada dua, malaikat, tiga, yang keempat roh, lima, hari akhir atau hari kiamat, yang keenam kodok dan kodok. Nah, jadi sebagaimana telah ditekankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Next. Yang berbunyi wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya itu, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tadi kalian meyakini nggak Allah itu ada satu? Meyakini, alhamdulillah. Kita itu termasuk orang yang beriman. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah dan lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah itu satu ya. Ditekankan lagi selain di dalam surah Al-Ikhlas, ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Next. Poin yang kedua ialah ibadah dan
Muamalah. Ibadah itu apa sih? Muamalah itu apa sih? Ada yang tahu? Ibadah adalah mendekatkan diri kepada betul. Lalu ada yang lagi ingin berpendapat? Ada lagi? Udah ya, mungkin ibadah. Kalau muamalah, yang tadi lo gambarnya, gambar dari awal yang kita amati bersama-sama. Muamalah apa? Melakukan transaksi jual beli. Nah, kita gambarkan dahulu ya apa itu ibadah. Ibadah berasal dari kata abada yu'abidu, yang artinya itu mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih kita harus menyembah dan beribadah kepada Allah, adik-adik? Karena Allah itu yang menciptakan kita. Ditegaskan di dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun." Kita itu diciptakan oleh Allah melainkan untuk beribadah kepadanya. Bukan hanya manusia saja, adik-adik, tapi jin. Kita masuk golongan mana nih? Yang mana coba? Jin apa? Atau manusia? Manusia tentunya. Telah ditegaskan. Nah, next. Nah, adik-adik, ibadah dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ibadah manhiyah, yang kedua ibadah ghairu manhiyah. Apa sih Kak ibadah manhiyah dan ibadah ghairu manhiyah itu? Apa sih perbedaannya? Nah, Kak akan jelaskan. Kalau ibadah manhiyah itu ibadahku, tata caranya itu telah ditentukan oleh Allah. Ada yang paham nggak? Nggak ya? Agar lebih mudah memahaminya, kakak kasih contoh. Contohnya seperti sholat, lalu zakat, lalu puasa, lalu ibadah haji. Betul sekali. Ini ibadah yang telah ditentukan, ibadah khusus yang harus kita laksanakan. Kalau ibadah ghairu manhiyah ialah ibadahku, ibadah yang tata caranya tidak ditentukan secara khusus. Jadi bisa diambil kesimpulan kebalikan dari ibadah manhiyah. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Apa? Sholat sunnah, lalu bersedekah. Tuh. Ada lagi? Sholat tarawih. Tuh. Lalu silaturahmi. Lalu kita sedang apa ini? Kita sedang apa? Betul. Kita sedang belajar juga, itu adalah ibadah. Puasa juga, puasa masuknya ke ibadah. Kalau puasa wajib ya, di bulan Ramadan itu termasuknya kepada ibadah khusus. Lalu apa lagi? Mencari nafkah untuk keluarga, tujuannya untuk beribadah dan menafkahi keluarganya. Next. Nah, selanjutnya yaitu muamalah. Tunggu ya.
Karena kan manusia itu makhluk sosial ya, saling bergantung dan membutuhkan orang lain. Yang mana disebutkan kita melakukan hubungan dengan manusia, yaitu hablum minan nas. Di dalam Al-Quran pun dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadaitum bidainin ila ajalin musamma faqtubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan sesuatu atau utang piutang nih dalam waktu yang ditentukan, kalian pernah nggak sih berutang atau melakukan jual beli? Pasti pernah ya. Nah, di sini dijelaskan di dalam surah ini, selain kita melakukan transaksi utang piutang, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah kamu penulisannya itu harus sesuai, gak boleh dikurangi, gak boleh dilebih-lebihin. Apalagi ya kalau misalkan masalah utang piutang kan itu harus pencatatannya harus benar ya, harus benar. Nah, di sini tata cara bermuamalah itu dijelaskan. Next. Selanjutnya yaitu akhlak, poin yang ketiga. Yang pertama itu tadi apa sih? Kembali lagi akidah, yang kedua dan muamalah, yang ketiga akhlak. Poin pokok-pokok Al-Qur'annya. Akhlak itu apa sih? Next. Akhlak adalah bentuk jamak dari kata khulqun, yaitu artinya perangai, tingkah laku, tabiat, budi pekerti. Sedangkan menurut istilah yaitu sifat atau perilaku yang sudah tertanam di dalam diri kita secara spontanitas tanpa disuruh. Kayak misalnya, kamu harus berakhlak dong gitu. Kalau orangnya tetap gak mau berakhlak, dia gak bakalan bisa ya. Itu dilakukannya spontanitas. Next. Selanjutnya yaitu hukum. Apa sih hukum adik-adik? Hukum apa? Suatu peraturannya yang terikat. Nanti kalau hukumnya di dalam undang-undang itu kan pasal per pasal. Kalau di dalam Al-Quran hukumnya itu kan ada sunnah, wajib, haram, ya. Next. Nah, ada pun kaidah-kaidah dan ketentuan yang secara menyeluruh bagi umat manusia di sini. Hukum tujuannya itu apa sih, Kak? Mencapai keadilan. Lalu aman dan sejahtera, bahagia. Nah, semua ini dengan adanya hukum, maka dunia ini akan tentram, adil, aman, dan bahagia. Coba kalau ada hukum, mencuri saja gitu ya, lalu apa? Saling membunuh. Kalau tidak ada hukum, dunia ini akan kacau, teman-teman. Sebagaimana di dalam surah An-Nisa ayat 105 dijelaskan. Yang berbunyi, mari kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka wala aqulla qainina qasina. Nah, yang artinya itu sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk membawa kebenaran. Dengan Al-Quran diturunkan itu akan memindahkan semua makhluk hidup. Lalu agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan kepada Allah, dan janganlah engkau menjadikan orang yang tidak bersalah
Sebagaimana dalam hadis, tidak hadasa pada bawa tidak tuminal mana. Apabila dia berbohong, dia akan berdusta. Salah satunya ya. Next. Nah, ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam Al-Quran menjelaskan perkawinan, ada hukumnya sunnah, wajib ya bagi orang yang sudah mempunyai bekal, lalu waris, perjanjian, pidana, perang antar bangsa. Perkawinan itu apa sih Kak? Perkawinan itu ya adanya suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan atau suami istri disebutnya, yang mana tujuan dari pernikahan di sini yaitu untuk beribadah. Lalu waris itu apa sih? Tertentu peninggalan yang telah ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli waris. Dijelaskan juga ya di dalam Al-Quran. Perjanjian seperti yang tadi sedang melaksanakan utang piutang. Tetapi perjanjian di sini ya adanya kesepakatan antara satu atau dua orang atau lebih ya kelompok. Lalu pidana itu hukuman ya, hukuman yang terikat. Hukuman yang tadi dijelaskan sama saja dengan hukum. Lalu perang apa sih? Perang itu adanya konflik antar bangsa, yang satu dengan yang lain. Lalu antar bangsa nih, apa sih antar bangsa itu? Adanya kerjasama antara negara yang satu dengan yang lain dan yang lain. Nah, adik-adik, semua ketentuan ini, perkawinan, waris, perjanjian, pidana, perang, dan antar bangsa. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Itu semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, agar tidak bosan ya adik-adik, kakak mempunyai games nih, atau kita tes kekonsentrasian. Mari, next. Kalian harus fokus, bukan ke tulisannya, tetapi warna yang ada di dalam tulisan. Coba, siapa yang mau mencoba? Yang pertama mencoba mau siapa? Kalau nggak ada kakak tunjuk nih. Caranya, ini warna apa? Biru. Tetapi kan dalam tulisannya itu apa? Hijau. Jadi jangan terkecoh, oke? Ini kan, kita coba bareng-bareng dulu ya. Ini warna apa? Biru. Ini? Ini? Ya, ini? Ya? Kuning. Ya, betul. Ya, betul. Kuning. Ya. Jangan terkecoh dengan tulisan. Coba, kan sekarang udah bisa tuh, agak cepat ya. Oke, bareng-bareng aja deh ya. Jangan satu. Aduh. Mau bilang kuning ya? Coba bareng-bareng. Biru, merah, hijau, kuning, jangan biru. Oke, konsentrasinya nih. Ini apa? Kuning. Masih ada yang salah, berkonsentrasi nih adik-adik. Ulang lagi. Biru, merah, hijau, ungu, hitam, kuning, hijau, biru. Oke, Insya Allah maaf ya. Jadi semangat lagi nih kita. Next. Jangan terkecoh ya adik-adik. Nah, selanjutnya es blinking, tebak kan? Next. Ini gambar apa sih? Ular. Ular, ada ular. Lidah gajah ya? Lidah gajah, lalu kayu, ada lagi?
Lidah gajah. Kayu ya? Belalai. Apa coba? Kayu. Ada yang mau kayu. Lalu, udah ya, cukup. Kita buktikan kebenaran kalian ya. Next. Apa nih? Belalai. Belalai gajah. Oke. Next. 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 Ini gambar apa? Apa ya? Ah? Semut. Lalu ada yang berpendapat lain? Ini belalang. Belalang. Lalu ada yang rumah. Rumah. Oke. Lalu sudah ya? Sudah berpendapat? Oke, kita buktikan kebenarannya. Semut, belalang tadi ya, yang belalang terus kurma. Apa nih? Semut. Adik-adik. Lalu next. Ini apa ya? Ini udah deh. Rusa. Lalu kijang. Kijang apa nih? Kijang mobil apa kijang hewan? Hewan. Anjing terus? Kancil. Sudah banyak ya. Next. Coba kita benar kebenarannya gimana nih? Apa nih? Rusa. Oke. Next. Apa nih? Mama Dede. Mama Dede. Ada yang sudah baik? Udah. Kirain itu ada yang berpendapat mata. Next. Ya, betul sekali Mama Dede. Kalian sering lihat ceramah-ceramah Mama Dede ya? Makanya kenal. Bagus sekali nih. Next. Siapa nih? Ada sama kuda. Aldebaran. Ada Saloka. Itu yang kedua dia yang bedanya. Hah? Yang mana nih? Aldebaran. Oke, coba. Nah, betul. Kalian sering nonton ya, tahu ya? Oke. Next. Selanjutnya yaitu yang kelima. Sejarah. Next. Biar nggak bosan tadi karena sering games ya. Next. Nah, sejarah di sini bukan sejarah kayak dongeng gitu ya, yang fiksi, yang kebenaran, tetapi kakak di sini akan menjelaskan sejarah atau kisah umat yang masa lalu. Cerita atau dongeng di sini bukan hanya cerita, tapi cerita yang memuat atau menimbulkan sebagai ibro. Ibro itu apa? Pelajaran. Sejarah di sini memuat pelajaran, teman-teman. Yang mana di dalam surah Yusuf ayat 111 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Maka haditsan yuftara walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi wa tafsila likulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang mana jadi kisah-kisah mereka itu terdapat pengajar atau ibroh tadi ya bagi orang yang mempunyai akal. Kita punya akal nggak, adik-adik? Punya. Nah, sejarah di sini itu untuk kita tentunya ya, bukan untuk hewan. Karena kita kan itu berakal, kalau hewan itu tidak berakal. Nah, Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat ulang, tapi membenarkan yang salah, membenarkan yang tidak ini membenarkan dan menjadikan segala sesuatu dan sebagai petunjuk. Al-Quran itu untuk apa sih Kak? Al-Quran itu sebagai petunjuk buat kita orang-orang yang beriman. Nah, di sini ayatnya yang menekankan bahwa sejarah itu bukan dibuat-buat, tapi sudah ada kebenaran dalam Al-Quran. Selanjutnya ilmu pengetahuan atau sains. Next.
yang gambar yang tadi loh. Nah, yang dimana penting sekali penguasaan ilmu pengetahuan teknologi. Seperti kita belajar sini, kita membuat ilmu pengetahuan yang tadinya kita tahu, yang tidak tahu menjadi tahu. Sebagaimana di dalam surah Al-Alaq nih dijelasin ayat 1 sampai 5. Udah ingin membacakan? Coba kamu bacain surah Al-Alaq. Iqra. Mau diterusin atau udah? Udah aja ya cukup. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Alaq itu kita dipacu untuk iqra, membaca. Dengan membaca kita akan mendapatkan pengetahuan ini loh. Kalau kita nggak membaca kita nggak bakal tahu. Yang mana membaca di sini sangat penting sekali untuk menguasai sesuatu bidang yang kita sukai, atau menggali, meneliti, dan mengembangkan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti halnya kita harus mencontoh adik-adik, mencontoh para cendekiawan muslim. Siapa sih cendekiawan muslim di sini? Yaitu Ibnu Sina. Lalu siapa lagi yang tahu? Ibnu Mashkawi. Lalu Al-Khwarizmi. Ada yang tahu nggak Ibnu Sina itu penemu apa? Orang yang pertama kali menemukan tata cara pengobatan. Iya, betul. Sering baca ya? Oke, bagus tuh. Iqra. Lalu Ibnu Mashkawi itu adalah orang filsuf akhlak. Orang filsafat akhlak. Ibnu Rushd, ya, ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu penemu apa? Filsafat juga ya? Iya, Al-Khwarizmi. Itu tahu nggak penemu apa? Aljabar, betul. Aljabar atau algoritma. Nah, mereka ini pada orang cendekiawan ini dengan membaca teman-teman, sehingga mereka bisa menggali semua pengetahuan dengan membaca, yang mana diterangkan dalam surah Al-Alaq. Next. Nah, kan kita membahas mengenai tentang Al-Quran ya adik-adik. Tetapi di sini yang terakhir pembahasannya mengenai Al-Quran, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, dia akan terlepas dari kebodohan, terlepas dari kesesatan, akalnya akan cerdas, lalu hatinya lembut, lalu dihindar dari penyakit hati atau rohani. Ada yang mau mengulangi lagi? Orang yang akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman? Angkat tangan. Ada berapa ini? Yang satu terlepas dari kebodohan, kedua kesesatan, ketiga akal cerdas, hati, lalu terhindar dari penyakit hati atau rohani. Next. Nah, sebelum kita melalui pada latihan soal, kakak ingin menunjuk nih, atau ada yang ingin maju kah? Satu orang menyimpulkan dari pembahasan yang kakak telah jelaskan kepada adik-adik semua. Satu orang saja. Nanti kakak akan dapat kasih sesuatu nih yang spesial kalau kalian menyimpulkan atau mereview materi yang kakak telah jelaskan. Belum masuk pada latihan soal ya, mereview penjelasan kakak. Ada yang mau? Kalau nggak ada, gue nih hadiah spesialnya. Ada yang mau nggak? Sebisanya aja, nggak apa-apa, aku bakal disalahin. Yang berani aja. Yang berani nggak? Singkat tangan, kakak tunjuk ya. Kakak tunjuk nih.
Boleh. Seingatnya aja tadi kakak bahas apa isi pokok Al-Quran itu ada berapa? Sebutin itu doang juga nggak apa-apa. Saya mau. Ayo, kamu. Oke, good. Bukan belum ke pembahasan latihan soal. Review tadi yang kakak materi ajarkan. Ada terima? Gak apa-apa. Ayo, kita bantuin kalau Al-Quran adalah pedoman atau petunjuk bagi umat manusia atau umat Islam. Al-Quran memiliki banyak manfaat. Pertama, terhindar dari kesesatan. Kedua, terhindar dari kebodohan. Ketiga, memberikan keharusan pada hati. Keempat, memberikan kecerdasan. Kelima, penyakit hati. Muamalah adalah suatu kegiatan transaksi yang dilakukan oleh satu individu dengan individu lainnya. Oke, tunggu ada dari kakak nih. Tunggu ya. Nih, maaf ya. Oke. Nah, selanjutnya latihan soal nih. Latihan soal, jelaskan apa itu yang disebut dengan ibadah mulia dan ibadah ghairi mulia dan berikan contohnya. Ada yang mau? Depan? Tenang, dapat hadiah juga kok. Ayo, oke, silakan. Boleh? Oke. Di bawahnya ada nomor 1 di sini. Ibadah mahia dan ibadah ghairi mahia itu apa? Makasih. Ada yang selanjutnya yang kedua? Apa coba itu? Sebutkan isi pokok-pokok ajaran dalam kitab suci Al-Quran. Isi pokoknya yang ada 6. Oke. Iya. Itu tadi sebabnya belum ini ya. Pasti seratus. Iya, ada 6. Apa gitu belum tahu? Tapi mau ngasih soalnya mau nggak apa? Buat kamu. Tadi udah jawab, makasih ya. Sini Kak. Iya, yang kedua. Aduh, asik. Iya. Yang ketiga. Satu lagi. Terakhir. Oke, maju. Kamu yang mana, nomor 4 juga gak apa-apa, nomor 5 juga gak apa-apa. Apa yang akan didapatkan jika seorang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Yang terakhir tadi kalau yang ada 6. Ayo, maju. Oke, good. Ini. Juga Bapak. Oke, bentar, tunggu. Waktunya praktek anak-anak. Kasih. Mungkin cukup sekian dari kakak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dimohon dibuka pagi itu selebar-lebarnya karena kakak masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik.